Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, Ibu harap kalian senantiasa dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, Ibu harap kalian selalu semangat dalam mengikuti aktivitas pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Tahu kan doanya? Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Siapa yang tahu apa itu Nabi dan Rasul? Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Atau kalian pernah mendengar tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi? Atau mungkin kisah-kisah dari Rasul-Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya? Setelah menonton video ini, Ibu harap kalian dapat mengetahui apa saja perbedaan Nabi dan Rasul, nama-nama 25 Nabi dan Rasul, dan juga kisah-kisah keteladanan dan keistimewaan dari Rasul-Rasul Ulul Azmi. Materi kita hari ini adalah kisah keteladanan dan keistimewaan dari Rasul-Rasul Ulul Azmi. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan, mari sama-sama kita menyanyikan nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Oke, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi umat Islam. Rasul-Rasul Ulul Azmi tersebut adalah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam, yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam Allah perintahkan untuk berdakwah di tengah-tengah kaum kafir, yaitu kaum Bani Hashim. Jadi suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar, tetapi kaum Bani Hashim malah mencaci maki beliau dan juga menganggap beliau tidak waras. Lalu Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan teguran kepada kaum Bani Hashim tersebut. Dengan izin Allah terjadilah banjir yang dahsyat dan besar sehingga membuat kaum Bani Hashim tersebut ditelan oleh banjir. Begitu juga dengan anak dan istri dari Nabi Nuh yang membangkang. Tetapi orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir tersebut. Nah, baiklah, dari kisah Nabi Nuh alaihissalam tadi, keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus tetap selalu sabar apapun yang menjadi masalah dan rintangan dalam hidup kita. Kita harus selalu sabar dan tabah. Baiklah, kita masuk ke dalam kisah yang kedua, yaitu kisah dari Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dengan keikhlasan hati pun Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi dengan izin Allah, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya, Nabi Ismail digantikan oleh Allah dengan seekor kambing. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim tadi, keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus senantiasa ikhlas dalam menjalani apapun yang ada dalam kehidupan kita. Maka dengan begitu Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, kita masuk ke dalam kisah yang ketiga, yaitu kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Kisah dari Nabi Musa alaihissalam ini sangat luar biasa, di mana Nabi Musa selalu bertemu dengan penyihir di istana Fir'aun. Nah, suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk membelah lautan dengan menggunakan tongkatnya. Dengan izin Allah, lautan tersebut terbelah dan menenggelamkan semua
kerajaan Fir'aun beserta apapun yang ada di dalamnya. Nah, dari kisah Nabi Musa alaihissalam tadi, kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi yang dapat kita ambil adalah kita harus senantiasa sabar dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan, dan juga kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Baiklah, kita masuk ke kisah yang keempat, yaitu kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, kisahnya suatu ketika Nabi Isa alaihissalam sedang bersembunyi di suatu goa, tetapi ada seorang pengkhianat yang bernama Yahuza. Yahuza tersebut pun memberitahu keberadaan Nabi Isa agar Nabi Isa bisa ditangkap dan disalib. Tetapi dengan izin Allah, Nabi Isa digantikan oleh Yahuza pengkhianat tersebut, sehingga Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, dan yang disalib dan dibunuh tersebut adalah pengkhianat yang bernama Yahuza. Dari kisah Nabi Isa alaihissalam tadi, keteladanan yang dapat kita ambil adalah ketika kita selalu tunduk kepada Allah dan taat kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan pertolongan dan memberikan hal baik kepada kita. Selanjutnya, kisah yang kelima yaitu kisah yang sangat luar biasa, yaitu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kisah dari Nabi Muhammad ini sangat banyak. Yang salah satunya adalah kisah ketika Nabi Muhammad selalu membantu seorang nenek yang mengangkat beban berat, tetapi sepanjang jalan nenek tersebut selalu saja menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi nenek tersebut tidak mengetahui bahwa orang yang membantu nenek itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kisah lain juga, Nabi Muhammad harus selalu bersabar untuk menghadapi keluarganya sendiri yang tidak mau mendengarkan ucapan beliau untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah Nabi Muhammad tadi banyak sekali pelajaran ataupun keteladanan yang bisa kita ambil. Yang paling penting adalah tentang kesabaran, di mana di dalam kehidupan kita harus selalu sabar dan tabah. Apapun yang datang kepada kita masalah, kita harus selalu sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memberikan jalan yang terbaik. Nah, dari kisah-kisah Rasul-Rasul Ulul Azmi tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Rasul-Rasul Ulul Azmi merupakan orang-orang yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Nah, kita sebagai manusia sudah seharusnya meneladani kisah-kisah dari Rasul-Rasul Ulul Azmi tersebut. Kita harus memiliki kesabaran, ketabahan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berserah kepada Allah. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Baiklah, setelah menonton video ini, Ibu harap anak-anak semua bisa mencari lebih banyak lagi apa perbedaan antara Nabi dan Rasul, dan juga kisah-kisah lain dari Rasul-Rasul Ulul Azmi. Ibu yakin kalian pasti tahu jawabannya karena kalian adalah anak yang hebat. Baiklah, sekian dari penyampaian materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum menutup pertemuan kita pada kali ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga berkah dan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, dan terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.